Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai teori-teori belajar. Seperti yang kita ketahui, teori belajar merupakan landasan terjadinya suatu proses belajar yang menuntun terbentuknya kondisi untuk belajar. Teori belajar dapat didefinisikan sebagai integrasi prinsip-prinsip yang menuntun di dalam merancang kondisi demi tercapainya tujuan pendidikan. Oleh karena itu, dengan adanya teori belajar akan memberikan kemudahan bagi guru dalam menjalankan model-model pembelajaran yang akan dilaksanakan. Teori belajar ada 5. Yang pertama, teori Brunner. Jerome Brunner adalah seorang ahli psikologi di bidang perkembangan dan kognitif yang beranggapan bahwa belajar itu melewati 3 proses kognitif, yaitu yang pertama, mendapat informasi baru adalah sebuah tahapan awal yang mendapatkan pemahaman atau transformasi pemahaman atau pengalaman baru. 2. Tahap pengolahan atau transformasi adalah tahap di mana seseorang tersebut mencerna, memahami, dan menganalisis pengetahuan yang telah ia dapatkan. Ketiga, tahap evaluasi yang berfungsi untuk menilai bagaimana jalan dalam proses transformasi yang telah dilalui. Kelebihan dari teori belajar Brunner adalah yang pertama, belajar penemuan dapat digunakan untuk menguji apakah belajar sudah bermakna. Kedua, pengetahuan yang diperoleh si belajar akan tertinggal lama dan mudah diingat. Ketiga, belajar penemuan sangat diperlukan dalam pemecahan masalah, sebab yang diinginkan dalam belajar agar si belajar dapat mendemonstrasikan pengetahuan yang diterima. 4. Transfer dapat ditingkatkan di mana generalisasi telah ditentukan sendiri oleh si belajar daripada disajikan dalam bentuk jadi. 5. Penggunaan belajar penemuan mungkin mempunyai pengaruh dalam menciptakan motivasi belajar. 6. Meningkatkan penalaran si belajar dalam kemampuan untuk berpikir secara bebas. Kelemahan teori Brunner adalah 1. Belajar penemuan ini memerlukan kecerdasan anak yang tinggi. Bila kurang cerdas, hasilnya kurang efektif. 2. Teori belajar seperti ini memakan waktu yang cukup lama dan kekacauan dan ketaburan atas materi yang dipelajari. Kedua, teori Ausubel. Ausubel memberikan penekanan pada pentingnya yang bermakna penggulangan sebelum dimulainya pembelajaran. Menurut Ausubel, belajar dapat dikelompokkan ke dalam 2 dimensi. Dimensi pertama berhubungan dengan cara informasi atau materi yang disajikan pada siswa melalui penerimaan atau penemuan. Dimensi kedua menyangkut tentang bagaimana siswa dapat mengaitkan informasi tersebut pada struktur kognitif yang telah ada yang meliputi fakta, konsep, dan generalisasi yang telah dipelajari dan diingat oleh siswa. 3. Teori Gagne. Gagne berpendapat bahwa belajar dipengaruhi oleh pertumbuhan dan lingkungan, namun yang paling besar pengaruhnya adalah lingkungan individu seseorang. Lingkungan individu seseorang meliputi lingkungan rumah, geografis, sekolah, dan berbagai lingkungan sosial. Menurut Gagne, ada 3 elemen belajar, yaitu individu yang belajar, situasi stimulus, dan responden yang melaksanakan aksi sebagai akibat dari stimulus. Menurut Gagne, terdapat 8 jenis belajar yang dapat dalam pembelajaran, yaitu pertama, belajar tanda-tanda atau isyarat. Kedua, respon stimulus. Ketiga, rangkaian gerakan. 4. Rangkaian verbal
5. Belajar membedakan. 6. Belajar konsep. 7. Belajar aturan. 8. Pemecahan masalah. Kelebihan teori Gagne antara lain: 1. Mendorong guru untuk merencanakan pembelajaran. 2. Membantu meningkatkan keaktifan siswa untuk belajar berpikir dalam kegiatan pembelajaran. 3. Siswa akan berusaha mengaitkan suatu kejadian atau proses pembelajaran yang menarik dengan materi yang disampaikan. 4. Cocok untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa. 5. Dapat dikendalikan oleh guru sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Kekurangan dari teori Gagne antara lain: pertama, tidak semua individu mampu melatih memori secara maksimal. 2. Keaktifan berpikir dan berkreasi setiap siswa berbeda, sehingga pembelajaran akan terhambat untuk siswa yang berpikirnya lamban. 3. Proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung. 4. Teori belajar Piaget. Menurut Jean Piaget, dasar dari belajar adalah aktivitas anak bila ia berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Pertumbuhan anak merupakan suatu proses sosial. Anak tidak berinteraksi dengan lingkungan fisiknya sebagai suatu individu terikat, tetapi sebagai bagian dari kelompok sosial. Dalam perkembangan intelektual, ada 3 hal penting yang menjadi perhatian Piaget, yaitu yang pertama, struktur. Piaget memandang ada hubungan fungsional antara tindakan mental dan perkembangan logis anak. 2. Isi merupakan pola perilaku anak yang khas yang tercermin pada respon yang diberikannya terhadap berbagai masalah atau situasi yang dihadapinya. 3. Fungsi adalah cara yang digunakan organisme untuk membuat kemajuan intelektual. 5. Teori belajar Vygotsky. Teori Vygotsky menawarkan suatu potret perkembangan manusia sebagai suatu yang tidak terpisahkan dari kegiatan-kegiatan sosial dan budaya. Vygotsky menekankan bagaimana proses-proses perkembangan mental seperti ingatan, perhatian, dan penalaran melibatkan pembelajaran menggunakan temuan-temuan masyarakat seperti bahasa, sistem matematika, dan alat-alat ingatan. Ia juga menekankan bahwa anak-anak dibantu berkembang dengan bimbingan dari orang-orang yang sudah terampil di dalam bidang-bidang tersebut. Vygotsky lebih banyak menekankan peranan orang dewasa dan anak-anak lain dalam memudahkan perkembangan si anak. Penerapan teori belajar Vygotsky dalam interaksi belajar mengajar sebagai berikut. Yang pertama, walaupun akan tetap dilibatkan dalam perkembangan aktif, guru harus secara aktif mendampingi setiap kegiatan anak-anak. 2. Secara khusus, Vygotsky mengemukakan bahwa di samping guru, teman sebaya juga berpengaruh penting pada perkembangan kognitif anak. Kerja kelompok secara kooperatif tampaknya mempercepat perkembangan anak. 3. Gagasan tentang kelompok kerja kreatif ini diperluas menjadi pengajaran pribadi oleh teman sebaya, yaitu seorang anak mengajari anak lainnya yang agak tertinggal dalam pelajaran. Demikian penjelasan sedikit mengenai teori-teori belajar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.